Haleluya. Selamat pagi saudara dikasih oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena ada kesempatan kembali bagi kita bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini secara khusus di ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kita bersyukur karena hari ini 13 Mei 2021 kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah kenaikan Yesus Kristus, meskipun secara khusus kita di Palembang harus mengikuti anjuran dari pemerintah karena kota di mana kita tinggal saat ini masuk dalam zona merah, dan itu sebabnya kita disarankan untuk beribadah di rumah masing-masing secara khusus di hari kenaikan Yesus Kristus pada hari ini, tetapi tidak menjadi suatu penghalang bagi kita untuk beribadah dan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami akan belajar kebenaran firman. Tuhan, tolong kami supaya kami mengerti maksud kebenaran firman, dan Tuhan mampukan kami supaya kami dapat melakukan kebenaran firman, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Mari melihat pembacaan firman Tuhan dari Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai ayatnya yang ke-53. Demikian sabda Allah dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayatnya yang ke-53. Lembaga Alkitab memberi judul Kenaikan Yesus Kristus. Ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Bitania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat yang ke-53, mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca dalam teks ini berbicara tentang Yesus naik ke surga. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus naik ke surga itu setelah 40 hari ia menampakkan diri kepada para muridnya. Setelah itu ia naik ke surga. Kenapa Yesus harus menampakkan diri kepada para muridnya selama 40 hari berkali-kali kepada para muridnya? Supaya murid-muridnya tahu bahwa ia benar-benar bangkit dari kematian. Dan hal itu juga mau membuktikan kepada para muridnya bahwa apa yang pernah ia katakan ia akan bangkit pada hari yang ketiga, itu benar-benar terjadi. Dan memang selama 40 hari itu Yesus menampakkan diri kepada para muridnya, mau menyampaikan kepada mereka bahwa ia benar-benar bangkit dari kematian itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah peristiwa itu, setelah 40 hari ia menampakkan diri kepada para muridnya, tiba saatnya Yesus harus naik ke surga. Yesus harus kembali ke surga. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara khusus dalam ayat 50 sampai ayat yang ke-53 ini berbicara tentang Yesus terangkat ke surga. Dan menarik dalam teks ini kalau kita membaca dalam ayat yang ke-52 itu dikatakan seperti ini. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat yang ke-50, ayat yang ke-51 itu menjelaskan bahwa Yesus terangkat ke surga. Dan dalam ayat yang ke-52 itu menjelaskan para murid, orang-orang yang melihat peristiwa itu, mereka sujud menyembah kepada Yesus. Dalam ayat yang ke-54
2 itu jelas sekali. Mereka sujud menyembah kepadanya. Nyanya di situ adalah kepada Yesus yang terangkat ke surga pada waktu itu. Nah saudara, kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini menyembah Yesus yang terangkat ke surga. Kita akan belajar bersama-sama dari tema renungan kita pada pagi hari ini adalah menyembah Yesus yang terangkat ke surga. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus menyembah kepada Yesus yang terangkat ke surga atau yang naik ke surga? Mari kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan ini secara khusus dari apa yang sudah dilakukan oleh para murid pada waktu itu. Yang pertama adalah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam ayatnya yang ke-50 itu dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ dikatakan ternyata Yesus sedang membawa murid-muridnya. Kalau dalam terjemahan yang lain juga dikatakan Yesus memimpin para muridnya. Jadi para muridnya ini mengikuti Yesus dan Yesus sebagai pemimpin di situ. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-50 itu dikatakan lalu Yesus membawa murid-muridnya. Lalu bukan hanya sekedar membawa, ternyata ayat yang ke-50 itu dijelaskan di sana. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat selanjutnya dikatakan di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Lalu dikatakan lagi dalam ayat firman Tuhan ayat 51 dikatakan dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dengan mereka dan terangkat ke surga. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat yang ke-50 ini, ayat yang ke-51 ini berbicara tentang Yesus memberkati murid-muridnya pada waktu itu. Saat Yesus terangkat ke surga, di saat yang sama juga Tuhan Yesus memberkati mereka. Dan Tuhan Yesus mengangkat tangannya lalu memberkati mereka saat ia terangkat ke surga. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat firman Tuhan ini mau menjelaskan ternyata bahwa Yesus sangat peduli terhadap para muridnya. Ketika ia mau berpisah dengan para muridnya, yang dilakukan oleh Yesus adalah ia tetap memberkati mereka, membuktikan bahwa Yesus yang adalah Tuhan itu adalah pribadi yang peduli terhadap murid-muridnya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus menyembah Yesus yang naik ke surga? Karena bagian yang pertama adalah karena Tuhan Yesus yang naik ke surga itu adalah pribadi yang peduli atas hidup kita. Itu alasannya mengapa kita harus menyembah Dia. Ia adalah pribadi yang peduli atas kehidupanmu. Dalam ayat yang ke-50, ayat yang ke-51 itu, ia membuktikan kepedulian itu dengan tetap memberkati para muridnya. Ia akan berpisah dengan mereka, tetapi dalam ayat firman Tuhan itu, para murid itu tetap menerima berkat dari Allah, dari Tuhan Yesus yang naik ke surga pada saat itu. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukti bahwa Yesus peduli terhadap umatnya, terhadap muridnya. Ia memberkati para muridnya pada waktu itu. Bukan hanya memberkati, tetapi kalau kita lihat dalam ayat yang ke-50, ia pun memimpin para muridnya. Lalu Yesus membawa muridnya, membawa mereka. Ini bukti bahwa Yesus betul-betul peduli terhadap muridnya. Ia tidak tinggalkan begitu saja muridnya, tetapi ia bawa. Ia pimpin dulu para muridnya. Jadi Yesus memimpin para muridnya. Itu juga membuktikan bahwa ia adalah pribadi yang peduli atas kehidupan murid-muridnya. Ia tidak biarkan begitu saja para muridnya. Meski pada waktu itu ia tahu ia akan berpisah dengan mereka, tetapi ia pimpin dulu mereka. Lalu dalam ayat selanjutnya dikatakan ia memberkati mereka sambil ia terangkat ke surga. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya soal berkat Yesus peduli. Kalau kita tarik ke belakang sejenak, kita melihat bagaimana peristiwa salib itu harus dialami oleh Tuhan Yesus. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
salib di Golgota itu juga membuktikan bahwa Yesus yang adalah Tuhan kita adalah Allah yang peduli terhadap hidup kita, terhadap kita manusia yang berdosa. Seharusnya manusia yang berdosa yang harus tersalibkan, tetapi Yesus peduli atas kehidupan kita. Ia mengorbankan dirinya yang harus tersalib di Golgota untuk menebus manusia yang berdosa dari hukuman maut yang akan menimpa manusia yang berdosa kalau tidak ditebus oleh Yesus. Itu sebabnya ia harus terpaku di atas kayu salib. Dan ini membuktikan bahwa Yesus Kristus Tuhan kita adalah Allah yang peduli atas kehidupan kita. Ia memberkati kita, ia memimpin, dan ia juga menebus kita dari dosa. Ia rela tersalibkan untuk saya dan saudara karena ia peduli atas kehidupan kita. Bukan hanya itu saja. Kalau kita melihat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai ayat yang ketiga, yang membuktikan bahwa Yesus peduli atas hidup kita. Ia sediakan tempat bagi yang percaya di surga. Dalam Injil Yohanes pasal 14 itu ayat pertama sampai ayat yang ketiga, itu di sana dijelaskan, dikatakan jangan gelisah hatimu. Ia melarang para muridnya untuk tidak gelisah. Lalu ia mengajar para muridnya, percayalah kepadaku. Lalu ia menjelaskan bahwa ia akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita, siapa saja yang percaya. Lalu dalam ayat firman Tuhan itu juga dikatakan ketika tempat itu sudah tersedia, ia akan menjemput, ia akan datang kembali untuk membawa kita ke tempat di mana Yesus, di mana dia berada. Nah, ini juga adalah bukti bahwa Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang peduli. Ia sediakan tempat bagi kita di surga. Bahkan kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, di sana kita juga bisa melihat tentang kepedulian dari Tuhan Yesus. Secara khusus dalam ayat yang ke-11 dari Kisah Para Rasul pasal pertama itu dikatakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga bukti bahwa Yesus peduli atas kehidupan kita. Ia memang terangkat ke surga, ia naik ke surga, tetapi ia juga berjanji ia akan datang kembali untuk menjemput kita yang percaya kepadanya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini membuktikan bahwa Yesus Kristus Tuhan kita adalah Allah yang peduli. Bukan hanya itu saja, ketika ia mau terangkat ke surga, ia pun berkata kepada para muridnya. Kalau kita melihat dalam Matius 28 ayat 20, di sana dijelaskan bahwa ia menyertai kita sampai kepada akhir zaman, kesudahan zaman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ia menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Ini juga membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang peduli atas kehidupan kita. Itu sebabnya secara khusus kita sebagai umat-umat Tuhan saat ini kita diingatkan untuk tetap menyembah kepada Yesus yang naik ke surga itu. Mengapa kita harus menyembah dia? Karena Tuhan Yesus yang naik ke surga itu adalah Allah, adalah pribadi yang peduli atas hidupmu. Ia peduli atas hidup kita semua. Itu bagian yang pertama. Mengapa kita harus menyembah kepada Yesus yang naik ke surga itu? Karena yang pertama, karena Tuhan Yesus peduli atas hidup. Tetapi bagian yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca dalam kebenaran firman Tuhan ini, di situ dijelaskan ayat yang ke-50 dikatakan, lalu Yesus membawa mereka. Siapa yang dibawa oleh Yesus pada waktu itu? Ini berbicara tentang orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ini berbicara tentang murid-murid Yesus. Murid-murid yang sungguh-sungguh
bahwa ia telah bangkit. Dan dalam ayat yang ke-50 ini, ia membawa murid-murid yang percaya itu bersama-sama dengan dia. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah murid-murid, orang-orang yang dekat dengan Yesus, dan mereka adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Secara khusus mereka percaya bahwa memang Tuhan mereka, Yesus, tersalibkan. Dan secara khusus juga mereka percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian, seperti yang telah dikatakannya, bahwa pada hari yang ketiga ia akan bangkit dari kematian. Mereka adalah orang-orang yang sudah percaya akan berita kebangkitan itu. Sehingga dalam ayat yang ke-50 ini, Yesus membawa mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan kalau kita melihat lagi dalam ayat yang ke-52 itu, mereka sujud menyembah kepadanya. Dan mereka di situ yang dimaksudkan adalah murid-murid tadi, orang-orang yang percaya kepada Yesus tentang berita kebangkitan tadi, yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan mereka yang percaya itu dikatakan mereka sujud menyembah kepada dia. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam ayat yang ke-53 lagi dikatakan mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Di situ ada kata ganti orang ketiga jamak lagi di sana, mereka. Di situ mereka itu tetap berbicara tentang orang-orang yang bersama dengan Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus, secara khusus murid-murid pada waktu itu. Dan dalam ayat firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, mau mengajarkan kita bersama-sama mengapa kita harus menyembah kepada Yesus yang naik ke surga. Kalau bagian yang pertama mengingatkan kita karena Tuhan Yesus peduli atas hidup kita, tetapi bagian yang kedua dari ayat firman Tuhan ini, karena kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita harus menyembah kepada Tuhan Yesus, karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam ayat yang ke-50, ayat yang ke-52, ayat yang ke-53, ini adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Karena mereka percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit, karena mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan mereka. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-52 itu, ketika Yesus terangkat ke surga sambil memberkati mereka, yang dilakukan oleh orang-orang percaya ini adalah menyembah kepada Yesus Kristus yang terangkat ke surga itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita bersama-sama mengapa kita harus menyembah kepada Yesus, karena saya dan saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya pada hari ini kita boleh bersama-sama memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga, karena saya dan saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Seandainya kita bukan orang percaya, mungkin kita tidak akan memperingati hari kenaikan Yesus Kristus pada hari ini. Tetapi karena kita bagian dari orang percaya, kita harus memperingati ini. Karena kita percaya Yesus mati untuk tebus dosa kita, menebus kita dari dosa. Dan karena kita percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian itu, dan kita juga percaya bahwa Yesus naik ke surga. Itu sebabnya kita ada di tempat ini. Nah saudara, kalau kita sebagai orang-orang yang percaya sungguh-sungguh menyembah kepada Yesus, maka dalam ayatnya yang ke-52 itu dikatakan di sana seperti ini. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka menyembah Yesus dan saat mereka kembali setelah menyembah Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, yang terjadi dalam ayat yang ke-52 itu, mereka merasakan sukacita. Dikatakan dalam ayat firman itu sangat bersukacita mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam terjemahannya dalam ayat firman Tuhan ini, ketika mereka
sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan Yesus, yang terjadi setelah mereka sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan Yesus, mereka memiliki sukacita karena mereka sungguh menyembah kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mengingat peristiwa ketika Tuhan Yesus disalibkan, yang terjadi adalah para murid itu, orang-orang yang percaya kepada Yesus pada waktu itu, mereka sangat sedih. Sangat sedih kalau kita membaca teks firman Tuhan. Tetapi dalam ayat yang ke-52 ini menarik. Ketika Yesus terangkat ke surga, tidak ada kesedihan bagi mereka. Dalam ayat yang ke-52 itu, mereka memiliki sukacita ketika mereka menyembah Yesus, sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita benar-benar sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan Yesus, maka percayalah akan ada sukacita yang besar dalam kehidupan kita. Karena kita menyembah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh sujud. Kita menyembah Dia sebagai Tuhan kita. Maka pasti ada sukacita yang besar dalam hidup kita ketika kita benar-benar melakukan ini. Dan yang menarik dalam catatan firman Tuhan ini juga, ketika sukacita yang besar itu dirasakan saat mereka menyembah kepada Tuhan Yesus, yang menarik adalah dalam ayat yang ke-53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ini yang mereka lakukan. Mereka tidak ada lagi rasa takut seperti sebelumnya, tetapi kenaikan Yesus Kristus ke surga itu membuat mereka sangat bahagia. Itu sebabnya mereka senantiasa ada di bait Allah. Bahkan dalam ayat yang ke-53, mereka di bait Allah itu, mereka memuliakan Allah di bait Allah itu. Nah saudara, ini yang akan terjadi ketika kita benar-benar sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Maka kita akan memiliki sukacita dalam hidup kita. Dan oleh karena sukacita yang ada dalam hidup kita itu akan membuat kita lebih sungguh untuk menyembah kepada Tuhan dalam keadaan situasi apapun kita. Secara khusus pada hari ini, di hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, kita harus merayakan peringatan ini dengan beribadah di rumah masing-masing. Tetapi ini bukan menjadi sebuah penghalang bagi kita. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian yang sedang beribadah di rumah masing-masing saat ini tetap bersukacita, sebab engkau sungguh-sungguh menyembah kepada Yesus Kristus yang naik ke surga, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan kita adalah orang percaya itu. Maka haruslah engkau tetap menyembah kepada Yesus Kristus yang naik ke surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita bersama-sama untuk tetap menyembah kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Mengapa kita harus menyembah kepada Tuhan Yesus yang telah naik ke surga itu? Yang pertama, karena Tuhan Yesus peduli atas hidup kita. Ia mati untuk menebus kita dari dosa. Ia memberkati hidup. Ia menyediakan tempat bagimu di surga. Ia menyertai hidupmu. Ia akan datang kembali untuk menjemput kita untuk kali kedua, secara khusus kita yang percaya. Yang kedua, mengapa kita harus menyembah?
kepada Tuhan Yesus. Karena kita adalah orang percaya. Itu sebabnya kita harus menyembah kepada Yesus Kristus. Sebab saya dan saudara adalah orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita dan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman pada saat ini. Kiranya kami dimampukan oleh Tuhan untuk dapat melakukan kebenaran firman dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya.